Ya, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam dimanapun Anda berada, Sobat Fitup yang berbahagia. Nah, ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana itu Fitup itu bekerja. Apakah Fitup itu memang benar-benar bisnis periklanan yang bisa menghasilkan dolar, ataukah itu hanya sekedar hoax atau bagaimanapun. Ini sudah saya rangkum dalam sebuah tulisan. Yang pertama, ini kejanggalan-kejanggalan Fitup yang bisa Anda pikir secara akal normal. Nah, ini yang pertama, VP tidak bisa dicairkan tetapi diperjualbelikan sesama member. Jadi perusahaan itu tidak membeli VP dan perusahaan tidak pernah membayar anggota Fitup 1 rupiah pun ya. Apabila melihat member mempromosikan tentang Fitup, mereka akan menyebut bahwa Anda akan dibayar karena menonton iklan. Itu yang benar. Pasti setiap member-member Fitup atau leader-leader Fitup pasti akan mempromosikan seperti itu. Anda hanya cukup menonton video, nanti Anda akan diberikan uang atau dibayar dengan uang. Padahal itu salah. Anda itu dibayar dengan poin. Poin itu nanti Anda tukar kepada member yang lain. Kemudian kalau dibeli Anda baru bisa mendapatkan uang. Jadi perusahaan tidak pernah membayar 1 peser pun. Ingat-ingat, perusahaan Fitup tidak pernah membayar 1 orang member pun. Yang membayar adalah anggota member yang dulu. Akan tetapi pada kenyataan VP tidak bisa langsung dicairkan atau diuangkan, harus melalui jual beli di exchange counter. Nah, ini tidak dari Fitup itu sendiri, tapi melainkan dari aplikasi yang lain yang namanya exchange counter. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika VP atau viewpoint tidak laku? Nah, ini dari pihak Fitup tidak menjamin VP member untuk dibeli langsung, tetapi diusahakan agar ada perusahaan pengiklanan yang mau membeli kalau ada yang membeli. Ditambah yang tidak mengenakan lagi adalah adanya potongan yang dilakukan oleh Fitup untuk setiap penarikan, yaitu biasanya kalau kita mau mencairkan 10 dolar, harga yang harus ditambahkan atau biaya untuk penukaran itu ada 50% dari viewpoint yang ditukarkan. Misalkan Anda menukarkan 10 viewpoint, nah itu Anda harus memberikan tambahan 5 poin untuk biaya penukaran. Kan aneh itu. Yang kedua, website resmi perusahaan tidak bisa diakses. Ini Anda cari saja di mana saja, akses Fitup di website itu tidak pernah ada, sekarang tidak ada. Suatu perusahaan dalam bidang teknologi tetapi tidak bisa diakses, itu anehnya Fitup. Berarti ada salah apabila sistemnya lemah atau dibobol hacker, atau yang kedua diblokir oleh Kominfo. Ini kalau saya mantap kalau ini memang diblokir oleh Kominfo. Kalau buat hacker ngapain bobol aplikasi yang tidak jelas? Dibobol hacker berarti data pribadi rawan dipakai yang tidak. Dan kalau diblokir oleh Kominfo, sudah pasti ada salah satu kesalahan dari perusahaan Fitup itu sendiri, dari sistemnya mungkin yang mengandung sistem Ponzi mungkin ya, seperti itu ya. Terus, tapi kalau untuk kasus Fitup saya yakin Kominfo yang akan memblokir karena mengacu pada surat edaran SWE atau Satgas Waspada Investigasi, maka semua aktivitas operasional Fitup seharusnya dihentikan. Begitupun websitenya. Sebenarnya untuk perusahaan yang benar menjalankan bisnisnya, maka sangat mudah untuk mengajukan banding kepada Kominfo agar kembali websitenya bisa diakses. Itu kalau Fitup itu memang benar-benar aplikasi yang membayar. Ketiga, bisnis periklanan tidak seperti yang Fitup lakukan. Perusahaan beriklan bukan untuk iklannya dilihat saja, tetapi menginginkan konversi menjadi sebuah aksen. Contohnya, pembelian produk atau jasa. Member Fitup jelas bukan target market yang baik karena mindsetnya bukan mengeluarkan uang, tetapi mendapatkan uang.
Sangat lucu apabila ada perusahaan yang mengiklankan di VTube, jelas manajernya marketing itu saat itu juga akan dipecat. Karena apa? Dia iklan secara memaksa. Sedangkan konsep orang pengiklanan itu sendiri itu adalah supaya barangnya itu dijual terjual atau supaya barangnya itu dikenal masyarakat. Sedangkan ini tidak diiklankan supaya orang itu mendapatkan uang, kan aneh. Beda itu, Pak. 4. Hal lucu. Ini ada yang hal lucu. Member membayar untuk menonton iklan. Yang sangat lucu dari member VTube ini, mereka tidak sadar bahwa sedang digiring untuk membelikan paket yang telah disediakan oleh VTube. Mereka rela membayar untuk fast track dengan uang tunai rupiah dan ditukarkan dengan VIP, ya, VIP. Yang belum jelas laku atau tidak. Kita beli VIP, terus kemudian kita dapat banyak, terus kemudian kita satu hari berapa viewpoint, terus kita kemudian tukar. Kalau ada yang beli baru dapat uang, kalau nggak ada yang beli Anda yang rugi. Kelima, sosial media official perusahaan itu tidak ada. Sosial media VTube itu sendiri itu tidak ada. Saya tidak pernah menemukan adanya akun official VTube di berbagai sosial media. Ini ada beberapa dengan embel-embel official, akan tetapi jelas bukan pekerjaan atau perusahaan yang bergerak di dalam bidang IT. Dapat dilihat bahwa VTube merupakan perusahaan yang tidak profesional. Karena itu tadi tidak mempunyai akun media sosial satupun yang official. Ada. Keenam, jalur gratis tidak akan untung di VTube. Aplikasi ini memang gratis, akan tetapi tidak work apabila menjalankan misi yang VTube berikan. Dalam 40 hari, asumsi member selalu memberikan misi, maka poin maksimal yang didapatkan adalah 12 misi. Jadi satu hari itu 0,3 poin. Jadi selama 1 bulan atau 40 hari dia hanya mendapatkan 12 VIP. Untuk VIP yang dicairkan hanya 2, karena yang 10 harus menjadi untuk memberikan misi yang setelahnya. Jadi untuk jangka waktu 40 hari yang telah dihabiskan untuk mendapatkan 2 viewpoint atau setara dengan Rp30.000, apabila satu poinnya dinilai oleh VTube itu 15.000, maka dia akan dalam waktu 40 hari dia hanya akan mendapatkan 2 viewpoint atau dengan harga Rp30.000. Itu kalau ada yang beli. Untuk 30.000 untuk membeli kuota pun tidak akan cukup untuk menambal kuota yang telah dipakai untuk menonton di iklan di VTube. Nah, ini perlu Anda pikirkan. Apabila kita hitung-hitung, maka yang dihasilkan oleh member VTube yang gratis adalah 1.000 per hari. Nah, itu kan selama 40 hari hanya dapat 30.000, maka yang akan didapatkan itu hanya 1.000 per hari. Kenapa yang gratis susah mendapatkan keuntungan? Karena member dikirim untuk membeli paket misi untuk upgrade. Pasti setiap leader pasti akan menggiring, ayo biar kamu cepat, Anda harus beli viewpoint untuk fast track, sehingga Anda akan mendapatkan satu hari $7, satu hari $8. Itu bukan satu hari $8, satu hari 8 poin. Poin itu kemudian dijual, kalau ada yang beli baru kita dapat uang, kalau tidak ada yang beli maka ya nggak tahu saya. Ketujuh, yang terakhir, VIP atau viewpoint bisa ditambahkan tanpa menjalankan misi. Itu yang aneh. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 September 2020, sempat aplikasi VTube tidak bisa dibuka sampai manajemen mengumumkan bahwa terdapat masalah yang tidak terduga yang menyebabkan aplikasi tidak bisa diakses. Ini aneh. Dalam pengumumannya juga diberitakan bahwa pada hari itu siapapun membernya akan dianggap telah menyelesaikan misi dan mendapatkan viewpoint secara gratis. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa viewpoint sebenarnya merupakan hal yang tidak ada harganya. Dia itu hanya memasok harga sendiri. Coba kita angan-angan. Lalu untuk dolar saja, dolar yang aplikasi itu ya dolar yang mata uang yang sudah dunia, itu $1 pun itu bisa
harganya bisa 14.000, ada bisa 13.000, bahkan sampai 15.000. Sedangkan untuk Viewpoint, aplikasi VTube yang baru awal, ini kok sudah berani-beraninya dia itu memakai atau memasok harga untuk satu Viewpoint harganya 14.200, paten 14.200, tidak turun tidak naik. Maka ini yang aneh, yang janggal dari VTube. Makanya VTube itu hati-hati. Jika ingin perusahaan ini bisa ingin tambah terus, maksudnya bisa ingin berlanjut terus, maka Anda harus memenuhi syarat-syarat yang akan diberikan oleh OJK untuk masa depan VTube selanjutnya. Nah, semoga dengan ini bisa mendapatkan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangannya atau kelebihannya silahkan di komen di bawah ini. Oke, selamat menjalankan VTube untuk Anda, orang-orang yang bagus.